Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, kesempatan untuk selalu belajar. Oke, anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas layanan informasi dengan topik hikmah di balik pandemi COVID-19. Dengan tujuan layanan, di sini anak-anak mampu mengidentifikasi pola perilaku saat adanya pandemi COVID-19. Kemudian anak-anak mampu menjelaskan hikmah di balik pandemi COVID-19. Kemudian anak-anak mampu mengklarifikasi berbagai macam perilaku baru saat pandemi. Dan yang terakhir adalah anak-anak mampu menganalisis perilaku yang dapat dijadikan acuan untuk mencegah tertularnya virus corona. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah siapkah untuk mengikuti kegiatan layanan pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita langsung masuk ke materi pembahasan. Di sini anak-anak, corona merubah dunia. Apa maksudnya dengan pernyataan di atas? Yaitu suasana keramaian yang semula terjadi di seluruh belahan dunia karena adanya virus ini anak-anak menjadi kesunyian yang merata. Kemudian yang kedua, aktivitas sekolah dan perkantoran dirubah menjadi bekerja dan belajar di rumah atau anak-anak sudah familiar dengan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, perusahaan dan industri terpaksa berhenti sesaat dan beberapa berdampak lahirnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi melambat dan berimbas kepada menurunnya kemampuan ekonomi di masyarakat. Yang kelima, yaitu aktivitas keagamaan yang sakral pun yang semula dilakukan di tempat ibadah dilaksanakan di rumah. Anak-anak bisa memahami kan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang corona merubah dunia. Pastinya anak-anak juga terdampak oleh virus corona ini. Nah, di sini ada beberapa contoh anak-anak. Contohnya di sini suasana sunyi dan sepi di lingkungan ataupun perkotaan, jalan-jalan sudah ditutup dan anak-anak disarankan untuk tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan yang ketat. Kalau keluar memakai masker. Dan harus selalu berjaga jarak supaya untuk mencegah virus COVID-19 atau corona. Yang kedua contohnya di sini anak-anak, work from home atau kegiatan anak-anak belajar dari rumah. Bagaimana anak-anak pembelajaran PJJ, menyenangkan atau membosankan? Bisa anak-anak nanti sampaikan di akhir kegiatan ini. Kemudian contoh yang ketiga adalah pemberhentian industri dan PHK. Nah, di sini mudah-mudahan orang tua anak-anak yang bekerja di industri tidak mengalami PHK atau pemberhentian kerja.
Ya, selalu semangat dalam kondisi pandemi ini. Kita harus senantiasa bergembira agar corona tidak eh, menyerang kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunnya kemampuan ekonomi di masyarakat anak-anak. Nah, di sini pada bisa dilihat pasar-pasarnya itu sudah sepi, pada tutup semua. Ini adalah dampak dari COVID-19. Kemudian anak-anak kita masuk ke pengertian tentang social distancing dan physical distancing. Apa maksudnya ini anak-anak? Kebijakan social distancing dan physical distancing yang diterapkan dengan adanya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar atau yang kita sering dengar yaitu dengan singkatan PSBB dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di berbagai daerah. Karena pola penyebaran virus ini sulit dideteksi, sehingga menghindari kontak langsung dengan orang lain pada saat sekarang sangat disarankan. Kemudian, di sini adalah langkah pemerintah atau kebijakan yang diambil pemerintah di negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu adalah PSBB tadi yang Bapak jelaskan di depan tadi. Yang kedua adalah WFH atau work from home atau anak-anak yang alami dengan PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah home learning. Di sini pengertiannya adalah anak-anak belajar di rumah. Yang keempat, wajib membawa masker atau mengenakan masker saat berpergian di luar rumah. Yang kelima adalah rumah sakit darurat. Biasanya pemerintah di negara-negara contoh saja di negara kita ada rumah sakit darurat atau posko-posko yang menangani tentang COVID-19. Kemudian di sini ternyata pandemi ini ada hikmahnya anak-anak. Antara lain adalah lahirnya kembali kesadaran akan pentingnya peran pendidikan di keluarga. Yang kedua adalah kedekatan dan keakraban keluarga semakin erat. Biasanya Bapak Ibu bekerja karena ada pembatasan bisa meluangkan waktu untuk anak-anak. Kemudian kesadaran kebersihan masyarakat semakin membaik dengan lahirnya kesadaran mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih. Kemudian adanya kesadaran dari masyarakat bahwa mendidik anak ternyata berat. Guru menjadi akrab dengan teknologi untuk pembelajaran. Yang terakhir adalah polusi udara menurun. Karena apa? Jalan-jalan karena PSBB dihentikan untuk kegiatan kendaraan yang memang tidak berkepentingan dengan baik. Kemudian anak-anak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, di sini ada lembar evaluasi diri yang nanti anak-anak bisa menuliskan di lembar kertas pertanyaan-pertanyaan tentang evaluasi diri, nanti bisa dikumpulkan kepada ketua kelas. Kemudian perwakilan dari kelas bisa dikumpulkan kepada Bapak. Di sini pertanyaan evaluasi diri yang pertama adalah dampak negatif apa yang kamu rasakan ketika pandemi COVID-19 berlangsung.
Yang kedua, hikmah apa yang kamu rasakan dengan adanya pandemi COVID-19? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk membantu pemerintah menangani atau mengurangi kasus penyebaran COVID-19? Oke, anak-anak, sekian pembelajaran eh, pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang sudah kita bahas dan bisa menerapkan protokol kesehatan di rumah dengan baik sehingga anak-anak tetap sehat, tetap semangat dalam belajar dan terhindar dari COVID-19. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.